Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PP dan KB Kota Probolinggo melakukan penyusunan rencana kontingensi bencana dan krisis kesehatan. Kegiatan tersebut dilangsungkan di ruang pertemuan Orin Hall and Resto Selasa 30 November 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh sedikitnya 40 orang. Mereka berasal dari puskesmas, rumah sakit umum dan khusus, lintas program atau pengelola program pada Dinkes PP dan KB. Selama sehari itu, para peserta mendapatkan materi pengantar rencana kontingensi, standar pelayanan bidang kesehatan, penyusunan skenario, penyusunan kebijakan dan strategi, perencanaan klaster kesehatan, penyusunan draft rencana kontingensi, rencana aksi tabletop exercise atau TTX, serta simulasi TTX. Dalam memantapkan penyusunan rencana kontingensi bencana, Dinkes PP dan KB Kota Probolinggo menghadirkan dua narasumber sekaligus. Masing-masing adalah Kepala BPBD Kota Probolinggo Sugito Prasetyo dan staf seksi bidang Yankes Dinkes Jawa Timur Didi Rahmadi. Kepala Pelaksana BPBD Sugito Prasetyo mengatakan berdasarkan peta risiko bencana di Kota Probolinggo, ada 3 potensi bencana yang patut diwaspadai terjadi di Kota Probolinggo. Ketiganya adalah banjir lahar dingin erupsi Gunung Bromo, resiko kebakaran gedung, angin kencang dan gelombang pasang. Hal ini didasarkan pada peta risiko bencana pada RPB tahun 2017. Lalu berdasarkan beberapa potensi bencana yang pernah terjadi, maka dari itu ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Salah satunya ialah memahami dan mempelajari potensi dan ancaman bencana melalui peringatan dini atau early warning. Ini merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sementara narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Didi Rahmadi meminta agar puskesmas memiliki tim tanggap bencana. Puskesmas tanggap bencana adalah puskesmas yang memiliki ancaman bencana yang tinggi sehingga wajib memiliki destana atau kaltana aktif. Menurutnya, upaya yang dilakukan bagi suatu wilayah yang memiliki risiko bencana tinggi ialah harus melakukan beberapa hal, di antaranya berupa pengurangan risiko bencana dan klaster kesehatan. Sedangkan Kepala Seksi Yankes pada Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Probolinggo Wiwit mengatakan, kegiatan penyusunan rencana kontingensi bencana dan krisis kesehatan ini ke depan dapat dihasilkan dokumen rencana kontingensi penanggulangan krisis kesehatan. Dokumen itu menjadi salah satu rencana penguatan karena merupakan rencana tanggap darurat kesehatan masyarakat yang kemudian diuji atau dilatihkan secara reguler baik melalui tabletop maupun simulasi. Dijelaskan Wiwit, saat ini seluruh puskesmas dan Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Probolinggo belum memiliki dokumen yang berisi strategi dan prosedur dalam menanggapi potensi krisis atas kedaruratan yang mungkin terjadi. Adapun dari kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan beberapa dokumen kesiapsiagaan bencana yang meliputi beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut ialah aspek dokumen kesiapsiagaan bencana, kesiapsiagaan umum yang terdiri dari organisasi dan tata laksana, adanya peta daerah rawan bencana, kesiapsiagaan bidang pelayanan kesehatan, kesiapsiagaan bidang surveillance, kesiapsiagaan bidang penyehatan lingkungan, dan kesiapsiagaan bidang logistik. Kami dari BPBD pada akhir-akhir ini sesuai dengan himbauan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun juga pemerintah kota, karena sekarang ini pada masa bencana hidrometeorologi, di mana sesuai dengan rilis dari BMKG diperkirakan mulai bulan November ini sampai dengan bulan Maret
puncaknya di bulan Januari-Februari tahun 2022. Bencana hidrometeorologi ini terdiri dari bencana banjir, bencana longsor, angin kencang, rob, sehingga masyarakat perlu mewaspadai. Di masa bencana hidrometeorologi ini ada peningkatan curah hujan sampai dengan 70% dibanding pada hari-hari biasa. Sehingga kita sudah rasakan beberapa kali di minggu-minggu ini curah hujan juga cukup tinggi, padahal ini belum sampai puncaknya. Untuk itu kami dari BPBD juga meneruskan petunjuk dan arahan Bapak Wali Kota mengimbau pada masyarakat untuk peduli terhadap sekitar, peduli terhadap lingkungan sekitar, khususnya saluran air, got maupun sungai. Mari kita bebaskan saluran-saluran air, got maupun sungai-sungai, kita bebaskan dari sampah. Karena sampah inilah yang menjadi penyebab terjadinya sumbatan-sumbatan yang kemudian menjadi genangan dan yang berbahaya adalah menyebabkan jadi banjir. Untuk itu kami dari BPBD dibantu juga dengan dari stakeholder terkait, ada dinas DLH, ada dinas PU, juga dari dinas pertanian maupun dinas sosial maupun juga dinas-dinas yang lain penggerak di bidang kebencanaan. Kita selalu bersinergi, berupaya untuk meminimalisir terjadinya bencana. Secara teori, tahapan-tahapan dari persiapan klaster kesehatan itu ada 5. Yang pertama asistensi, yang kedua peta respon, yang ketiga rencana kontingensi atau kita sebut renkon, kemudian tertutup STTX, dan yang terakhir adalah gladi simulasi. Tetapi untuk wilayah kerja puskesmas cukup 2 saja, yaitu asistensi dan peta respon. Kenapa ini penting? Karena dengan kita mengetahui ancaman di puskesmas itu dan wilayah kerjanya, maka masyarakat bisa mengantisipasi terhadap apa yang akan terjadi. Jadi peta respon itu gambaran umum dari wilayah kerja puskesmas di tempat tertentu dengan ancaman tertentu. Jadi satu peta respon untuk satu wilayah, satu peta respon untuk satu ancaman. Sehingga masyarakat akan mengerti bila mana terjadi musibah. Khususnya di tempat-tempat umum yang mana masyarakat itu hilir mudik atau bergantian. Sehingga tidak perlu kita sampaikan, cukup dengan melihat peta respon itu, mereka akan sadar secara alami bahwa kita harus kemana, berbuat apa pada saat itu. Demikian penjelasannya. Jadi sebenarnya peta resiko bencana ini sudah ada di masing-masing puskesmas. Karena peta itu wujudnya merefleksi dari kejadian yang sebelumnya. Jadi puskesmas tinggal melihat ke belakang, minimal 3 tahun, syukur-syukur sampai 5 tahun, kejadian apa saja di kebencanaan yang 3 tadi, bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang pernah terjadi di wilayah puskesmas itu. Itulah yang ditarik untuk dikumpulkan dan diberikan pembobotan dan fatalitasnya. Mana yang menjadi prioritas, menjadi ancaman, itu yang dihadapi. Jadi setiap wilayah pasti ada ancamannya, hanya belum teragenda atau terregistrasi. Laporan Amelia Sudandi, Kada 3 TV. Atau malah menjadi korban duluan.